Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Ramadan hari ketiga. Ini hadis tentang keistimewaan, kelebihan, keunggulan puasa Ramadan dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian aku berkata, murni bi amrin, perintahkanlah aku dengan satu perintah, akhudhu anka, yang aku mengambilnya dari kamu. Berarti hal-hal yang dilakukan santri atau salik atau murid thariqah atau siapapun ke para ulama, para kiai yang datang, tolong beri saya nasihat khusus buat saya. Itu ada dalilnya ya. Ini dalilnya. Itu dilakukan sahabat itu. Meminta wasiat khusus. Kan biasa di kalangan ulama una itu, thalabul wasiyah, meminta wasiat terutama kalau akan haji, akan belajar ke luar negeri, kenapa itu sudah jadi adat malah itu. Sowan ke ulama, ke kiai, minta dinasehati, minta diberi wasiat. Ternyata dalilnya ada. Banyak kan ya hadis la taghdab itu ya permintaan sahabat kan, yang minta dinasehati oleh Nabi dan lain-lain macam-macam hadisnya. Cuma di sini ada hubungannya dengan puasa ini. Ketika sahabat Abu Umamah meminta nasihat, meminta perintah dari Nabi, apa jawab Nabi? Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Kamu harus puasa. Sebab puasa itu tidak ada bandingannya. Rawahun Nasai. Saya punya pemahaman, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu senang dengan puasa. Senang kalau sahabatnya puasa. Dan jelas bukan khusus puasa Ramadan. Kalau khusus puasa Ramadan, nggak mungkin hadisnya seperti ini. Sebab semua sahabat kewajiban melakukan puasa. Ini jelas puasa Ramadan ya iya, selain Ramadan juga iya. Kenapa saya agak serius membahas ini? Sebab ajaran puasa dahar, puasa tiap hari, itu sering ditentang. Ghaddi basarihim wa fikrihim, orang-orang yang menentang para pelaku puasa dahar itu tutup mata dari para pelaku diet. Nggak ada yang ribut, ada orang diet didukung. Meskipun dietnya sampai mengeluarkan duit puluhan juta, didukung. Tapi kalau kelihatan orang puasa dahar, tergelitik lidahnya itu untuk menentang itu. Didorong oleh hatinya, ya maafin ya, maaf, jangan tersinggung. Sama disentuh mungkin oleh sedikit tangan setan biar lancar ngomongnya, untuk menentang puasa dahar. Kalau dia santri keluar dalilnya. Dalil la soma man somal abad lah yang menentang puasa dahar itu. Kan ada itu. Jangan dikira saya tidak tahu hadis itu. Tahu saya. Dan saya tahu maksudnya Nabi Muhammad apa. Di syarahnya ada keterangan. Kalau ulama sudah khilaf, kemudian ada kelompok yang membolehkan, bahkan mensunahkan puasa dahar,
Jangan dianggap ulama itu matanya nggak kelihatan dengan hadis-hadis yang menentang puasa dahar. Tahu mereka. Tetapi mereka tetap menghukumi jawas. Sebagian malah menganjurkan. Sebagian malah mengatakan sunnah. Ya sunnatul ulama. Saya tahu Rasulullah tidak melaksanakan puasa dahar. Beraninya para ulama memberi fatwa, berarti mereka punya rujukan, punya pemahaman yang orang-orang bodoh seperti kita semestinya sami'na wa ata'na, minimal jangan buka suara Anda. Lebih baik suara Anda diarahkan ke orang-orang yang tidak suka puasa sunnah supaya puasa sunnah. Tidak suka Senin Kemis supaya Senin Kemis. Untuk apa Anda habiskan energi Anda untuk menentang orang-orang yang puasa dahar? Toh tidak merugikan Anda. Bahkan menguatkan ajaran Nabi Muhammad, ajaran ulama, ajaran aulia yang hampir lenyap. Karena wisata kuliner. Tambah ke sini wisata kuliner tambah banyak. Tambah akhir zaman orang yang doyan makan tambah banyak. Maka tambah sedikit orang yang puasa dahar. Jangan sampai satu ajaran saja. Dari ajaran salaf, dari ajaran ulama, dari ajaran aulia, jangan sampai ada yang hilang. Pegang, kalau sudah hampir hilang pegang. Kan sering, wahai santri, wahai orang yang bisa baca kitab, kita temukan di kitab-kitab keterangan sunnah ini nyaris lenyap, harus dilestarikan. Seperti ketika ulama menerangkan tentang sholat sunnah hadiyah untuk malam pertama orang meninggal. Itu kan didukung sama ulama itu. Sebarkan ini. Sebab faedah ini hampir hilang. Kita temukan juga a'immah kubar, ulama-ulama besar seperti Imam Nawawi, Imam Rafi'i, begitu menemukan faedah yang hampir hilang, pasti ada komentar di bawahnya. Sebarkan faedah ini, sebab ini faedah nafisah yang nyaris lenyap, dan sebagainya, dan sebagainya. Wa ana aqul, puasa dahar adalah mutiara ajaran aulia, mutiara ajaran ulama salaf yang nyaris lenyap, karena itu harus banyak penggalinya, harus banyak penyebarnya, yaitu dengan mengamalkan dan dengan mengijazahkan seluas-luasnya kepada umat Islam. Dan saya temukan hadis tadi, di hati saya mengatakan ini dukungan puasa dahar ini. Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu. Kamu harus puasa, sebab puasa itu tidak ada bandingannya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.